Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bersua melalui online, ya, dan berharap kita diberikan nikmat sehat agar bisa belajar bersama. Dan pada kesempatan kali ini saya Isma Yuniar. Saya diminta masuk dalam tim penelitian untuk bisa sharing dan berdiskusi bersama terkait dengan penelitian deskriptif. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa salah satu kompetensi dari seorang sarjana di keperawatan, ya, khususnya di sini adalah menjadi seorang researcher atau peneliti, ya, peneliti pemula. Harapannya kita bisa menggunakan analisis kita secara ilmiah dengan menggunakan data dan berbasis ilmu pengetahuan, data-data untuk bisa melakukan suatu hipotesa, suatu kesimpulan. Jadi nanti Bapak Ibu ketika melakukan penelitian itu tidak hanya sekedar mempunyai kompetensi untuk menghitung data secara statistik, tetapi tidak, ya. Kalau menurut saya kompetensi pada saat mengerjakan skripsi itu banyak sekali. Bagaimana kita menuliskan secara ilmiah didukung dengan data, ya. Jadi mindset kita itu melihat suatu masalah, ya, dalam suatu lingkungan ada fenomena, kemudian mengambil suatu kesimpulannya tidak secara subjektif atau tetapi secara objektif berdasarkan data, ya. Dan nanti kita diminta juga ketika skripsi itu berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang mendukung. Oke, itu prolog saja, nggih. Langsung saja penelitian, ya. Jadi nanti ada penelitian, ada yang deskriptif, ada yang penelitian analitik, ya, ada yang penelitian kuantitatif, ada yang penelitian kualitatif. Memang untuk level sarjana diarahkan, diprioritaskan untuk penelitian yang sifatnya kuantitatif, ya. Nanti untuk grade selanjutnya penelitian kualitatif. Atau nanti ada yang namanya mix method, ya, ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, kita sekarang belajar dari yang paling mudah terlebih dahulu, yaitu terkait dengan penelitian deskriptif. Apa itu penelitian deskriptif? Ya, kita melihat kalimat deskriptif kalau dari kamus besar itu berarti menggambarkan, ya, atau mendeskripsikan. Nah, mungkin bisa sambil dibaca sendiri, ya, Bapak Ibu. Jadi penelitian deskriptif itu adalah penelitian yang mendeskripsikan, ya, mendeskripsikan apa, ya, suatu gejala, peristiwa, kejadian, ya, secara faktual, sistematis dan akurat. Pada penelitian ini, penulis berusaha untuk mendeskripsikan peristiwa yang menjadi pusat penelitian tanpa memberikan perlakuan khusus. Oke, sekali lagi dalam definisi ini ada kata kunci yaitu menggambarkan, ya, mendeskripsikan suatu kejadian, fenomena, dan tidak memberikan perlakuan terhadap gejala, peristiwa, fenomena tersebut. Jadi hanya menggambarkan saja. Menurut Sugiono, ya, definisi yang lain adalah penelitian untuk mengetahui nilai variabel, ya, baik satu maupun lebih, tanpa membuat perbandingan, tanpa menghubungkan dengan variabel yang lain. Ya, jadi kalau dilihat dari definisi Sugiono, ya hanya menjelaskan satu variabel atau mungkin beberapa variabel, tetapi variabel itu tidak dihubung-hubungkan. Ya,
Kemudian kalau penelitian deskriptif ini adalah jenis penelitian kuantitatif non-eksperimen. Ya, jadi kita sebutnya adalah penelitian kuantitatif non-eksperimen. Karena penelitian ini menggambarkan data secara kuantitatif ya yang diperoleh dari keadaan suatu subjek. Dapat diartikan sebagai suatu bentuk narasi. Ya. Jadi kebalikan dari analitik yang bertujuan untuk mencari hubungan antar variabel. Oke, dari definisi-definisi tersebut ya, jadi misalnya kita ingin melihat ya, misalnya Bapak Ibu yang bekerja di puskesmas ingin mengetahui berapa sih prosentase ibu yang beresiko tinggi, misalnya seperti itu, kehamilan yang beresiko tinggi, ya, karena mungkin di situ muncul fenomena ya banyak kematian ibu ya atau angka kematian ibu yang masih tinggi, ya, atau misalnya ternyata kejadian anemia ya pada remaja cukup tinggi. Nah, itu adalah suatu fenomena, suatu kejadian. Bapak Ibu ingin menggambarkan berapa sih jumlah ibu yang berisiko tinggi atau remaja yang anemia. Jadi penelitian deskriptif itu bertujuan untuk memberikan gambaran, ya, kembali lagi deskriptif ya, menggambarkan suatu variabel, ya. Jadi variabel itu adalah unit suatu yang akan diteliti, itu variabel, ya. Kayak misalnya tadi ibu hamil yang berisiko, berarti ibu hamil yang berisiko itu variabelnya. Di deskriptif ini ingin memberikan gambaran dari variabelnya, ya. Dapat juga diartikan sebagai bentuk negasi atau kebalikan dari analitik. Ya, karena analitik itu bertujuan untuk mencari hubungan antar variabel. Ya, tadi di slide di awal bahwa kita hanya akan menjelaskan variabel, satu variabel. Misalkan di penelitian jenengan akan ada banyak variabel, ya, hanya menjelaskan satu saja. Tidak perlu dicari hubungan atau asosiasinya. Oke, sebagai contoh penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar matematika fisika di salah satu sekolah, ya. Melalui penelitian deskriptif akan diperoleh gambaran mengenai status subjek dalam kondisi tertentu. Subjeknya adalah populasi peserta didik di sekolah dan kondisinya adalah kesulitan belajar, ya. Jadi ini mungkin ya. Ya. Nah, langsung saja di sini. Tadi ada dua kata ya. Ada deskriptif dan bukan analitik ya. Coba diperhatikan Bapak Ibu ya. Kita ambil contoh misalnya penelitian deskripsi itu mau melihat gambaran anemia pada ibu hamil. Ingin mengetahui bagaimana kejadian preeklamsi, ingin mengetahui rata-rata kadar hemoglobin pada ibu hamil, ingin mengetahui tingkat kematian pasien dengan kanker CA serviks. Ini adalah penelitian deskriptif. Coba kita bandingkan dengan penelitian analitik. Kalau di analitik contohnya adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan anemia ibu hamil pada trimester pertama atau hubungan antar kadar vitamin B pada trimester pertama dengan preeklamsi. Oke, pada faktor-faktor yang berhubungan dengan anemia, ya nanti variabelnya ada banyak. Misalnya kita akan melihat, ya. Yang pertama misalnya untuk faktor usia. Kemudian yang kedua misalnya faktor aktivitas. Faktor usianya kita lihat sendiri. Faktor aktivitasnya kita lihat sendiri. Dan kita akan melihat atau meneliti hubungannya dengan variabel anemianya.
ada berhubungan nggak? Nanti kita lakukan analisis. Berbeda nggih Bapak Ibu ya dengan contoh yang deskriptif. Kalau deskriptif cukup satu saja, ya kita akan melihat variabel anemianya saja pada ibu hamil. Yang dilihat apanya, gambaran anemianya apa, ya. Kemudian kita akan melihat mortality rate-nya pada pasien dengan kanker serviks. Kita akan melihat kadar hemoglobinnya, ya. Jelas nggih? Kita akan lihat ya perbedaan antara deskriptif dan analitik. Kita lihat contoh yang kedua. Pada analitik yang kedua, hubungan antar kadar vitamin B dengan kejadian preeklamsi. Preeklamsinya kita lihat sendiri atau kita hitung datanya, kemudian kadar vitamin B pada trimester pertama kita juga hitung, kemudian dihubungkan. Itulah analitik. Kalau deskriptif hanya menggambarkan satu variabel, tapi kalau analitik itu menghubungkan beberapa variabel. Jelas nggih? Oke, jadi pertanyaan pada penelitian deskriptif, contohnya nggih, penelitian dengan kata tanya apa yang memotivasi kaum muda melakukan traveling, apa dampak sosial dari sosial media di Indonesia, bisa dengan data deskriptif. Atau misalnya yang tadi masih nyambung dengan pertanyaan yang tadi, ya, berapa rata-rata tadi misalnya ada kejadian kematian bayi yang cukup tinggi di Puskesmas Kebumen 2, ya kan? Kita mau mengetahui, ya kan, angka kejadiannya, atau kita mau mengetahui prevalensinya dan sebagainya. Itu cukup dengan deskriptif. Kita mau mengetahui gambaran usia pernikahan dini di Kabupaten Cilacap misalnya, ya. Nah, di situ kita akan melihat gambarannya usia berapa, seperti itu. Itu adalah deskriptif. Nah, jadi langkah-langkah dalam penelitiannya, yang pertama adalah merumuskan masalah, ya. Semua jenis penelitian diawali dengan membuat pertanyaan penelitian, ya. Jadi ini merupakan salah satu kompetensi Bapak Ibu sekalian di tahap sarjana. Misalnya Bapak Ibu yang di rumah sakit, itu harus bisa mulai mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan penelitian. Ya, kalau memang sudah mau nyicil membuat skripsi, itu sudah harapannya mata, telinga, ya, lebih jeli untuk melihat fenomena ada masalah apa di tempat saya bekerja. Tidak mencari masalah ya, beda, tetapi ada masalah apa, ya. Jadi harapannya skripsi itu kan memang problem solving, ya, mengatasi suatu masalah, tidak mengambil atau mencari masalah di tempat lain. Bapak Ibu di ruang IGD, ya harapannya skripsinya di ruang IGD saja. Penelitian jenengan bisa jadi data, ya, bisa ditindaklanjuti secara ilmiah, itu bisa bermanfaat bagi ruangan jenengan masing-masing. Jadi semua diawali dengan merumuskan masalah, ya, terkait dengan variabel yang akan diteliti, ya, kemudian dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan penelitian. Nah, kemudian, ya, setelah menentukan, ya, ada masalah apa, kemudian menentukan variabel, ya, yang mau diteliti itu apa, ya. Misalnya jenengan Bapak Ibu seorang kepala ruangan di IGD, ya. Bagaimana Bapak Ibu mau melihat perawatnya nih, ya. Mau melihat perawatnya, kepatuhan perawat, ya. Mau melihat kepatuhan perawat terhadap apa misalnya, patient safety misalnya, ya. Nah, kemudian nanti jenis datanya, ya, itu akan dibagi-bagi.
Nah, nanti setelah slide ini kita akan membagi jenis datanya ya, dimulai dari pertanyaan penelitian ya, kemudian menentukan variabelnya, kemudian menentukan jenis data dari variabel tersebut ya. Nah, baru nanti setelah itu kita mengambil data. Ketika pengambilan data ini berhubungan dengan instrumen atau kuesioner yang akan diberikan ya. Mohon maaf ya, untuk slide ini saya konsep awal terlebih dahulu ya. Sepertinya nanti jenis data akan dibahas tersendiri, instrumen juga akan dibahas tersendiri. Saya hanya membahas paparan awal terkait dengan deskriptif. Kemudian yang kedua ya, setelah melakukan pengambilan data, kemudian dilakukan analisis data. Ya, analisis data ya, menentukan prosedur pengolahan data ya, data dikumpulkan kemudian dianalisa ya. Jadi proses penelitian kuantitatif itu setelah menentukan variabel ya, nanti menentukan jenis datanya dan kemudian dilakukan analisis data. Pengolahan data terkait dengan jenis data yang dikumpulkan ya, nanti jadi analisisnya akan sesuai dengan jenis datanya Bapak Ibu. Kalau jenis datanya A, analisisnya A. Jenis datanya B, analisisnya B. Jenis datanya C, analisisnya C ya. Jangan sampai keliru ya. Itu kaitannya nanti dengan biostatistik. Prosedur yang dilakukan ya pada saat nanti menganalisis data, mulai dari pemeriksaan data ya, datanya betul-betul semuanya sudah terisi, nggak ada yang bolong ya, semuanya lengkap ya. Kemudian mengklasifikasikan data ya, nanti kalau misalnya ada beberapa variabel ya, ada data usia, ada data tingkat pendidikan, ada data jenis kelamin ya, nanti akan diklasifikasikan, kemudian akan ditabulasi ya, kemudian inti dari sini adalah ke analisa data. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan, nanti Bapak Ibu untuk analisis data kemungkinan akan ada perkuliahan tersendiri ya. Untuk jenis data juga akan ada perhitungan sendiri atau akan ada perkuliahan tersendiri. Saya langsung saja ke konsep awalnya. Jadi di dalam penelitian deskriptif, analisanya nanti disesuaikan dengan jenis data dari variabel Bapak Ibu. Yang tadi misalnya Bapak Ibu mau ngambil tentang angka kematian ibu hamil, ibu melahirkan, berarti variabelnya adalah ibu melahirkan. Oke, nanti kita lihat ya yang mau diukur apanya ya. Nah, nanti dalam jenis data itu dibagi menjadi 3. Ada data kategorik, ada data numerik, ada data rate. Data kategorik ya, itu data-data yang bisa dikategorikan ya, misalnya di sini jenis kelamin, tingkat pendidikan ya, mortalitas. Nah, mortalitas ini ya nanti kalau dikategorikan menjadi ya tidak ya. Nah, nanti jika data variabel dari Bapak Ibu jenisnya kategori ya, jenis datanya kategori, yang mau diukur adalah jenis kelamin, tingkat pendidikan ya, mortalitasnya itu akan dilihat hanya mortalitas atau tidak ya, itu masuk dalam kategori, maka analisa datanya adalah menghitung proporsi. Tapi kalau data dari variabel Bapak Ibu adalah yang mau dilihat adalah berat badannya, tinggi badannya ya, itu adalah masuk dalam jenis numerik ya, maka yang akan dianalisis datanya adalah ratanya, mediannya ya. Terus kalau rata-rata misalnya mau dilihat mortality rate, success rate, itu adalah
jenis datanya adalah data rata atau rate ya. Nah, di sini menggunakan analisis insiden rate ya. Jadi kalau datanya itu numerik ya jangan menggunakan proporsi. Kalau jenis datanya kategorik ya tidak menggunakan rate ya atau median seperti itu. Nanti lebih jelasnya di pertemuan terkait dengan analisa data, bagaimana menghitung proporsi, bagaimana menghitung rata dan sebagainya. Jelas nggih? Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa terkait dengan analisanya nanti disesuaikan dengan jenis datanya. Kalau jenis datanya yang mau dilihat adalah kategorik, ya kategorik yang bisa dikategorikan, ya jenis kelamin yang mau dilihat tingkat pendidikannya, maka analisisnya menggunakan proporsi. Tapi kalau datanya adalah numerik, ya angka, ya misalnya berat badan, ya tinggi badan dan sebagainya, ya menggunakan simpang baku median. Tapi kalau rata-rata, ya menggunakan insiden rate. Nah, kemudian setelah itu membuat pertanyaan penelitian, menganalisis dan mengambil kesimpulan dari pertanyaan tersebut. Nah, untuk instrumen penelitian juga tidak saya bahas banyak deh di sini, nanti ada pertemuan lagi sepertinya. Jadi untuk instrumen penelitian pada penelitian deskriptif ya biasanya banyak ya angket, pedoman wawancara ya seperti pada penelitian umumnya ya. Teknik pengumpulan data pada penelitian deskriptif bisa dilakukan dengan observasi, pemberian angket, wawancara dan sebagainya. Ya, jadi bisa diambil kesimpulan ya bahwa penelitian deskriptif ini biasanya ya menjadi data awal ya. Jadi misalnya Bapak Ibu pengen melakukan penelitian yang penelitian eksperimen ya biasanya dibutuhkan data awal terlebih dahulu. Nah, data awal ini atau database ya, itu biasanya menggunakan data deskriptif. Seperti survei-survei awal itu kan datanya deskriptif. Mau melihat prevalensi, mau melihat insiden rate gitu ya. Baru nanti dari data-data deskriptif itu nanti akan dikembangkan dengan analisis, dilakukan perlakuan atau dihubungkan dengan variabel yang lain. Ya, kalau untuk skripsi ya tergantung ya. Artinya saya mau penelitiannya deskriptif saja gitu ya. Yang mudah gitu kan, analisisnya mudah ya. Ya tergantung kalau memang penelitian judul skripsi Bapak Ibu itu mengambil deskriptif itu pasti akan kita pertimbangkan ya jumlah sampelnya harus cukup gitu ya. Kemudian memang penelitian ini belum pernah dilakukan dan memang sangat dibutuhkan pada tempat tersebut gitu ya. Tetapi kalau penelitian itu sudah sering banget gitu ya, pasti akan kita berikan masukan. Ayo Bapak jangan hanya sekedar deskriptif ya, analitik, coba dihubungkan faktor kepatuhannya dengan tingkat kejadian infeksinya gitu ya, karena analisisnya nanti akan lebih berkembang. Ya, jadi biasanya penelitian deskriptif itu dilakukan sebagai database, biasanya seperti itu. Cenderung menggunakan satu variabel, ya, tidak menutup kemungkinan menggunakan variabel, tetapi tidak untuk dihubungkan, ya. Misalnya jenengan gambarannya jenengan akan melihat gambaran tingkat pendidikannya, gambaran jenis kelaminnya, ya. Jadi banyak, ya, deskriptif tapi yang akan diukur banyak. Gitu. Kemudian analisisnya biasanya ya hasil tabulasi ya ada min, ya modus dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, mungkin itu yang yang bisa saya berikan sedikit konsep dasar terkait dengan penelitian deskriptif. Sepertinya tidak cukup ya kalau hanya melihat dan mendengar dari video saya ya.
Bapak Ibu harus bisa membaca dari buku referensi yang lain. Oleh karena itu, setelah sesi ini saya minta Bapak Ibu untuk bisa membuat ya 1-2 contoh penelitian deskriptif kategorik ya dengan jenis data variabelnya kategorik. 2, memberikan 2 jenis penelitian deskriptif numerik. 3, 2 contoh penelitian deskriptif rate ya. Nanti Bapak Ibu dari 3 tugas ini ya membuatnya sesuai dengan format ini. Contohnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu tulis judul penelitiannya, kemudian diidentifikasi pertanyaan penelitiannya apa, jenis penelitiannya apa, analisis penelitiannya atau analisis datanya apa, hipotesisnya apa ya. Untuk deskriptif semuanya tidak ada hipotesis ya Bapak Ibu. Nanti artinya supaya Bapak Ibu paham ya dan selalu ingat, jadi saya tulis di sini hipotesisnya. Oke, jelas nggih Bapak Ibu, masing-masing Bapak Ibu membuat contoh ya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat contoh, insya Allah berarti Bapak Ibu sudah paham tentang penelitian deskriptif. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekali lagi selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.